Teman-teman semuanya mungkin yang belum kenal, nama saya Kak Natasha, boleh dipanggil Natasha atau Tasya. Saat ini tinggal di Depok dengan 2 orang anak, Dustin kelas 1 SD dan Disha usia 4 tahun. Eh, saya ingin berbagi di PA kali ini mengenai tema bagaimana menghadapi atau menjalani perubahan-perubahan di dalam hidup bersama Tuhan. Jadi sebelumnya mungkin sharing dulu sedikit ya. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu disampaikan tema ini oleh teman panitia. Terus waktu itu beberapa hari yang lalu tuh saya sempat kurang sehat, jadi sangat bergumul dalam mempersiapkan ini. Jadi sekarang sangat bersyukur dan berterima kasih buat dukungan doa juga dari teman-teman sekalian, sehingga akhirnya bisa berada di sini berbagi dengan teman-teman semua. Oke, kita masuk ke slide-nya. Ya, jadi di dalam hidup ini itu tidak sama selalu ya, teman-teman. Kita selalu ada di dalam namanya musim kehidupan. Dan musim itu juga silih berganti. Kadang musim semi, kadang musim panas, kadang kita mengalami musim gugur, kadang musim dingin ya. Dan silih bergantinya musim kehidupan, begitu juga dengan diri kita. Diri kita sebenarnya juga sedang mengalami perubahan yang merupakan proses pembentukan, ya proses pembentukan yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Ya, perubahan itu mungkin bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif ya. Seperti tadi disampaikan Bang Timi juga di kesaksiannya tadi, mungkin kepindahan dari satu negara ke negara lain, atau mungkin di sini teman-teman ada yang baru pindah sekolah atau baru pindah rumah, atau mungkin kehilangan seseorang yang cukup dekat, atau bahkan mungkin perubahan yang sifatnya positif seperti kelahiran seorang adik baru atau seperti itu ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang alami yang terjadi dalam hidup ya. Tapi sebenarnya juga membawa perubahan juga di dalam diri kita sendiri. Nah, saya ingin membagikan pengalaman saya pas sebulan ini merupakan 1 tahun kepergian suami dan ayah kami. Jadi kehilangan seseorang yang begitu dekat ya, pengalaman berduka cita itu juga merupakan sebuah perubahan besar di dalam hidup ya. Dan bagaimana kita bisa menjalani perubahan itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, ini tokoh Alkitab yang cukup populer di Alkitab ya, di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Musa merupakan salah satu contoh tokoh yang mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya ya, dan perubahannya juga yang cukup dramatis gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana dia dari bayi kemudian dirawat dan dibesarkan oleh seorang putri Mesir. Dia terbiasa dengan kehidupan istana yang mewah, yang serba nyaman, serba ada semuanya. Kemudian dia menjadi pangeran Mesir ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton filmnya nggak ya? Ini saya ambil dari cuplikan film Prince of Egypt ya, film animasi tahun 90-an tapi bagus banget sih. Dan masih relate hingga saat ini gitu. Terus juga dengan kehidupan istana itu tentunya kan membentuk karakter dia juga ya, bagaimana dia menjadi seorang pangeran. Ada beberapa sikap-sikap yang pastinya terbentuk di dalam dirinya.
Nah, tapi kemudian di satu saat itu ketika dia melihat bangsanya ditindas karena dijadikan budak, Musa kemudian membunuh salah satu pekerja di Mesir itu ya, yang menindas bangsa orang Israel yang dijadikan budak itu. Dan di situ Musa tidak diam saja, tidak melihat dan diam saja, tapi dia berani bertindak meskipun tindakannya juga tidak benar ya, karena akhirnya mencelakakan orang lain. Tapi lantas dengan peristiwa itu, akhirnya hidup Musa pun berubah. Yang tadinya dia menjadi pangeran Mesir, dia akhirnya harus diusir dari Mesir. Dia kemudian menjadi sendiri di padang gurun, ya, tidak ada siapa-siapa, tidak ada pakaian, tidak ada tempat tinggal, jauh berbeda sekali dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya. Kemudian sampai dia akhirnya bertemu dengan mertuanya di sana ya, Yitro, kemudian dia berkeluarga, dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan sendiri ya di semak api yang terbakar itu. Tuhan berbicara melalui dia di sana secara personal, dan itu benar-benar mengubah hidupnya sepenuhnya gitu ya. Sampai akhirnya ya teman-teman udah tahu ya, sampai akhirnya Musa kemudian dibentuk Tuhan menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Jadi titik-titik poin-poin ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya tidak kebetulan ya, tidak terjadi begitu saja, tapi sudah ada di dalam rencana Tuhan, dan itu semuanya berkesinambungan ya. Oke, kita lihat beberapa sikap Tuhan ya, beberapa hal yang dapat kita temukan melalui cerita Musa ini, dan bagaimana dalam kita menjalani perubahan di dalam hidup bersama Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu nggak pernah buru-buru ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di ayatnya Kisah Para Rasul, sesudah 40 tahun kemudian Tuhan akhirnya memperlihatkan dirinya di padang gurun Sinai di dalam nyala api semak berduri. Dia mengutus Musa dan memimpin Musa serta bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mempersiapkan Musa selama 40 tahun ya teman-teman, dan itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama. Dan selama 40 tahun itu Tuhan nggak diam, Tuhan tetap aktif. Tuhan tetap mempersiapkan Musa untuk sesuatu yang besar yang sudah dia rencanakan. Jadi bagaimana kondisi teman-teman saat ini, Tuhan hadir di situ gitu. Bagaimana pengalaman yang teman-teman alami saat ini, Tuhan hadir. Tuhan tetap mengetahui itu. Kalau di sini kata-katanya memperhatikan ya dengan sungguh. Tuhan memperhatikan dengan sungguh, dan Tuhan bekerja. Oke, kemudian yang kedua, Tuhan itu dekat ya teman-teman. Ini ayatnya dari Mazmur 22 ayat 24. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi ketika bangsa Israel menjerit, berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong ya, Tuhan mendengar ya teman-teman. Ketika teman-teman mencurahkan isi hati kepada Tuhan, Tuhan mendengar gitu. Mungkin teman-teman sudah sangat jenuh atau sangat penat dengan keadaan yang dialami saat ini, misalkan dengan kondisi pandemi saat ini misalkan ya. Ya Tuhan mendengar itu teman-teman ya. Jadi Tuhan itu selalu dekat, dan dia mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan begitu juga yang terakhir ya, everything happens for a reason. Jadi semua itu ada
alasan baik ya yang sudah Tuhan tetapkan. Di bulan lalu mungkin teman-teman juga sudah mendengar sharing dari Kak Desti ya mengenai rencana Tuhan buat kita. Jadi ayat yang sungguh indah, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kenapa Tuhan izinkan Musa membunuh prajurit Mesir itu? Ya, karena kalau tidak seperti itu, mungkin Musa nggak akan keluar dari Mesir. Kalau Musa nggak akan keluar dari Mesir, dia nggak akan sendirian di padang gurun. Ya, kalau dia nggak sendirian di padang gurun, dia mungkin nggak akan menemukan semak duri terbakar ya, nyala api ketika Tuhan berbicara sama dia, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu pun kehidupan Musa juga nggak berhenti sampai di sana ya teman-teman. Banyak peristiwa penting lainnya, perubahan-perubahan penting lainnya yang Musa alami ya. Jadi semuanya itu terjadi berdasarkan izin dari Tuhan, dan itu Tuhan datangkan untuk kebaikan kita ya, bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, bagi kita anak-anaknya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oke. Nah, waktu itu saya pernah mendengarkan salah satu sharing ya dari Pak Mutua, bahwa Tuhan bahkan menggunakan waktu atau keadaan situasi tersulit sekalipun di dalam hidup kita ya teman-teman. Mungkin kita pernah bertanya-tanya gitu, ini pandemi sampai kapan sih Tuhan gitu? Kenapa ya kok Tuhan mengizinkan kesulitan seperti ini, misalnya seperti itu ya. Tapi dalam hal keadaan sulit sekalipun, Tuhan tetap menggunakan itu, teman-teman. Tuhan tetap memakai itu ya. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan di balik itu semua. Oh, maaf, hampir lupa. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini gambar burung elang ya yang sedang melayang tinggi. Nah, mungkin yang sering banyak didengar kebanyakan orang kan ya terbang seperti Raja Wali, terbang seperti elang gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama ya, ini menarik juga sih. Saya pernah baca. Jadi elang itu terbang, sebenarnya dia menghindari badai di belakangnya. Jadi bayangkan di bawahnya ini ya teman-teman ya, di dekat pegunungan ini ada badai, kemudian elang itu terbang menjauhi badai itu dan mengarah ke matahari. Jadi apa yang terjadi kalau tidak ada badai? Mungkin elang tidak akan terbang mengarah ke matahari. Ya, jadi dia terbang mengarah ke matahari karena ada badai di belakangnya. Nah, itulah mengapa Tuhan kadang izinkan kita harus mengalami badai kehidupan untuk kita bisa mengarah kepada Tuhan. Oke, nah bagaimana kita bisa menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup bersama dengan Tuhan? Ini juga salah satu contoh tokoh terkenal juga ya teman-teman. Ini Yusuf dengan jubah kebanggaannya ya, hadiah dari orang tuanya. Dan Yusuf pun juga mengalami banyak sekali perubahan dramatis ya di dalam hidupnya yang akhirnya juga membentuk dia, mengasah dia ya, dan pada akhirnya Yusuf dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah, yang pertama adalah ketekunan ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari ayatnya di sini, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, ayatnya di sini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya suka versi NLT-nya ya di sini dibilang ada kata-kata consider it
consider it an opportunity for great joy. Jadi kesempatan ya teman-teman. Kita menganggap bagaimana pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang berat itu sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita bisa mengalami sukacita sejati dari Tuhan. Ya. Kemudian, apakah hasilnya? Ya, hasilnya itu ketika iman kita diuji, itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan yang memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Ya, jadi ini juga sebenarnya merupakan proses pendewasaan iman kita ya teman-teman. Bagaimana kita bisa bertumbuh semakin tekun lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, ayatnya di sini dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, di sini dibilang sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima nyala api siksaan ya, kalau di sini ungkapannya ya, menerima hal itu dan kemudian bersukacita. Bersukacita berarti tetap bersyukur ya teman-teman, tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun, baik dalam suka maupun dalam penderitaan, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, terus yang poin terakhir dalam bagian ini, ya, di Mazmur dikatakan, terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung kita, menanggung bagi kita. Ya, Allah adalah keselamatan kita. Jadi one day at a time, hari demi hari ya teman-teman. Cobalah menjalani hari ini ya dengan bebannya hari demi hari gitu ya. Jadi tidak langsung, waduh berat banget nih, gimana yang langsung memikirkan sekaligus semuanya dan membuat kita akhirnya semakin terpuruk ya teman-teman. Tapi coba satu persatu, one day at a time, hari demi hari. Karena di ayat ini aja juga dikatakan bahwa Tuhan itu menanggung beban kita nggak seabrek-abrek, nggak semua langsung seperti itu ya. Tapi Tuhan juga menanggungnya buat kita itu hari demi hari. Oke, mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya ungkapan when life gives you lemons, make lemonade ya, biasanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya nggak hanya sampai di situ ya teman-teman, ini menarik ya. Jadi ketika hidup itu memberikan kita sesuatu yang asam ya, yang gitu ya, life give you lemons, banyak hal yang bisa kita lakukan. We can make lemonade, kita bisa menanam pohon lemon mungkin, kita bisa membuat masakan menggunakan lemon, atau bahkan lemonnya dimain-mainin gitu ya, dijagel, atau bahkan dijual lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang mungkin awalnya terlihat tidak baik ya teman-teman, tapi akhirnya kita bisa mengubah pola pikir kita, mencoba melihat sesuatu itu sebagai, yaitu tadi, kesempatan untuk kita bertumbuh, sesuatu yang akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, ini poin terakhir yang Tuhan pasti inginkan dari kita ya, yaitu supaya kita bisa menjadi berkat ya, teman-teman. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kalau versi NIV-nya di sini, a great number of people were brought to the Lord, karena melihat kehidupan si Barnabas ya di sini. Dari Kisah Para Rasul ini, he was itu Barnabas ya. Jadi sebenarnya apa tujuannya ya? Kenapa Tuhan ingin kita menjalani perubahan ini bersama Tuhan ya? Supaya kita bisa menjadi berkat teman-teman, supaya kita bisa menjadi kesaksian yang baik buat banyak orang, bahkan bisa membawa
banyak orang datang kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di Kisah Para Rasul ini ya. Ya, belajar juga dari Bunda Teresa, kalau dia memiliki prinsip dalam hidupnya ya, dia tidak ingin menjadi seseorang yang dikenal orang yang sukses, tapi orang yang setia ya. Jadi sepertinya Bunda Teresa ini menyadari ya kalau di dalam hidup itu pasti nggak akan senang-senang aja, pasti nggak akan musim semi aja gitu ya, pasti ada juga pergumulan berat, ada juga titik-titik terendah di dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa tetap setia ketika kita ada dalam keadaan itu sebenarnya lebih penting ya, daripada kita dikenal sukses secara dunia, seperti itu. Oke, ayat ini ayat yang menguatkan kami juga dalam mengalami pengalaman berduka cita dan perubahan di dalam hidup ya. Kalau Tuhan itu tidak akan mendatangkan kesulitan dan duka cita untuk selama-lamanya ya teman-teman. Dia juga akan mendatangkan belas kasihannya, dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti, selalu ada, selalu hadir ya teman-teman. Nah ini kita sampai di bagian akhir, ada 2 pertanyaan yang nanti mungkin teman-teman bisa diskusikan di dalam kelompok diskusi bersama kakak-kakak pembimbing. Yang pertama mengenai perubahan. Nah, saya yakin pasti teman-teman di sini mengalami perubahan ya, apapun itu, misalkan pembelajaran online saat ini, atau bahkan yang nggak jelas ya teman-teman, nanti bisa-bisa PTM lagi, nanti balik PJJ lagi, PTM lagi, PJJ lagi, itu kan cukup membingungkan dan nggak mudah untuk dijalani ya. Atau mungkin teman-teman ada yang baru pindah rumah, pindah sekolah, atau perubahan lainnya. Nah, apa yang teman-teman rasakan terhadap perubahan-perubahan itu? Kemudian bagaimana penyertaan atau pekerjaan Tuhan yang teman-teman alami dalam menjalani perubahan tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai orang-orang pendukung di sekitar kita, ya teman-teman. Jadi di dalam setiap musim kehidupan, Tuhan pasti menghadirkan orang-orang di sekitar yang dapat menolong kita. Kalau kita lihat Musa tadi, Musa itu juga ditolong oleh kakak-kakaknya ya, Harun dan Miriam. Juga dia pernah ditegur juga, ada dinasehati oleh mertuanya Yitro. Nah, teman-teman juga pastinya memiliki support system, orang-orang pendukung yang menolong teman-teman hingga saat ini. Siapakah orang-orang pendukung yang Tuhan hadirkan dalam hidup teman-teman? Dan apakah peran mereka di dalam kehidupan teman-teman? Begitu juga sebaliknya. Apakah peran teman-teman di dalam kehidupan mereka? Sekian teman-teman yang bisa dibagikan di sore hari ini. Terima kasih, semoga memberkati. Iya, terima kasih banyak ya Kak Tasya atas firman Tuhan dan juga sharingnya tadi yang luar biasa banget ya.